94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Wajahmu lucu mempesona, bila kau tersenyum manja. Oh Sheila, matamu jernih dan berbijak, ceria menggetarkan darah. Dunia seakan bercanda, langit pun semakin berwarna. Hari-hari semakin cepat berlalu, berganti pagi kian basah berseri. Sheila, kau baru selesai SMA, tapi tegar dan mandiri. Oh Sheila, tingkahmu lugu dan berani, namun penuh harga diri. Aku pun semakin terpesona, tapi aku semakin merana. Kau serupa bintang di langit-langit yang hitam, di dalam gelap ku memanggilmu Sheila. Dapatkah aku merasakan hangat nafasmu dan memelukmu, mendekap jiwamu? Engkau ku genggam dan takkan ku lepas lagi, sampai pada pijak kehidupan ini. Selesai SMA, tapi tegar dan mandiri. Oh Sheila, tingkahmu lugu dan berani, namun penuh harga diri. Aku pun semakin terpesona, tapi aku semakin merana. Kau serupa bintang di langit-langit yang hitam, di dalam gelap ku memanggilmu Sheila. Dapatkah aku merasakan hangat nafasmu dan memelukmu, mendekap jiwamu? Engkau ku genggam dan takkan ku lepas lagi, sampai pada pijak kehidupan ini. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian menyapa Anda di Kiprah Desa. Untuk edisi malam hari ini, hari Selasa 8 Februari 2022. Dan malam hari ini pendengar, kami akan menghadirkan topik terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam penyuluhan. Dan sudah hadir narasumber kami di studio Pro 1 RRI Makassar malam hari ini ada Ibu Syahruni Ilyas, SPI, MSI. Beliau adalah penyuluh perikanan Madya Dinas Perikanan Kabupaten Goa. Kita menyapa, Assalamualaikum, selamat malam Ibu Syahruni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terlihat dari senyumannya ya. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk Anda juga yang ingin berkomentar sebentar untuk bergabung bersama dengan kami akan nantikan melalui line telepon di 0821 3333 9440 atau di nomor yang sama ini bisa langsung bergabung melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar atau langsung berkomentar karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Ibu Syahruni, ini menarik ya pembahasan kita di Kiprah Desa untuk kesempatan malam hari ini terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam penyuluhan. Mungkin di awal kebersamaan kita di Kiprah Desa sedikit pengantar ini terkait topik kita, silakan Ibu Syahruni. Baik, terima kasih. Untuk awalnya saya mungkin akan mengenalkan diri sedikit. Iya, silakan. Nama saya Syahruni Ilyas, Kakak Arti, tapi iya, teman-teman sering panggil nama saya Uni. Uni ya. Karena Syahruni itu sering diasosiasikan dengan nama laki-laki. Oh, begitu. Kemudian saya ini ada di Satkorlu Dinas Perikanan Kabupaten Goa, Satmingkal Maros. Untuk materi malam ini tentang pemanfaatan teknologi untuk penyuluhan ini, saya akan memberikan materinya sedikit pengantarnya. Iya. Bahwa keberadaan penyuluh itu adalah sebagai media pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dan pelestarian lingkungan hidup. Jadi keberadaan penyuluh dalam pengembangan SDMKP ini kita kategorikan 3, yaitu sebagai enlightening, kemampuan untuk memberikan pencerahan, enrichment sebagai agen perubahan, dan empowerment sebagai agen pemberdayaan. Kemudian terkait dengan era revolusi industri 4.0, kita ada sekarang di generasi keempat yang dititik beratkan kepada cyber system, internet things, dan segala hal yang berbau-bau jaringan. Jadi keberadaan teknologi ini mutlak dimiliki oleh penyuluh. Yang dimaksudkan itu untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku utama, pelaku usaha perikanan sendiri. Kemudian pertimbangan yang paling penting itu adalah efektivitas dan efisiensi penyebaran perluasan informasi, penyebaran informasi, karena kita tahu ada luas sekali jaringan yang mesti dijangkau dengan sumber daya penyuluh yang tidak begitu banyak. Jadi keberadaan informasi teknologi ini sangat penting sekali dikuasai oleh penyuluh perikanan. Kemudian karakteristik dari materi penyuluhan itu sendiri harus memiliki karakteristik penting. Yang utama itu adalah teknis. Teknis itu dia mudah untuk diterapkan. Kemudian materinya ini ekonomi. Jadi dia memberikan keuntungan nantinya jika diterapkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Kemudian sosial. Jadi dia bisa diterima oleh semua aspek masyarakat. Dalam hal ini target kami itu pelaku utama dan pelaku utama perikanan, pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Iya, itu sebutan kami untuk pelaku usaha perikanan, masyarakat yang terkait di situ. Iya. Ini kan tadi sudah dijelaskan kalau memang sangat penting ya pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam penyuluhan perikanan seperti itu untuk penyuluh perikanan. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri juga ini Ibu Syahruni kalau begitu banyak masyarakat yang kadang juga
tidak paham dengan teknologi. Apakah ini menjadi salah satu tantangan juga untuk para penyuluh, khususnya penyuluh perikanan ini? Iya, tentu saja, karena sebagaimana yang saya sebutkan ke awal bahwa penyuluh perikanan itu adalah agen perubahan dan agen pemberdayaan. Jadi di situ dituntut kemampuan kami untuk mampu menggerakkan mereka dari mau menjadi tidak mau, dari mampu menjadi tidak mampu untuk belajar mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini jika mereka ingin memperoleh pendapatan atau penghasilan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi itu memang tantangannya juga selalu ada ya. Betul. Lantas solusinya seperti apa yang dihadirkan dari pihak penyuluh ini supaya masyarakat juga yang tadinya tidak mau akhirnya mau, yang tadinya tidak paham akhirnya paham ini. Jadi untuk pendekatan-pendekatan yang biasa kami lakukan itu ada 3. Ada pendekatan secara massal, ada pendekatan secara komunitas atau kelompok, kemudian ada pendekatan secara personal. Kalau untuk pendekatan secara massal itu biasanya kami lakukan melalui website, Facebook, Twitter, Instagram, ada cyber extension itu kalau ini khusus yang dimiliki oleh KKP, yang ada di KKP. Kemudian untuk komunitas ya bisa melalui WhatsApp web ataupun melalui mailing list. Dan untuk personal atau individunya ya bisa melalui telepon langsung personal ke pelaku utama pelaku usaha perikanannya. Gitu secara langsung. Kemudian untuk jenisnya itu ada banyak, ada beberapa jenis yang kita sampaikan, bisa dalam bentuk leaflet lah, folder yang bisa mereka baca kalau misalnya setelah kami pulang dari ketemu dengan mereka. Gitu. Oke. Nah, berbicara tentang output atau hasil yang diharapkan dari para penyuluh, khususnya penyuluh perikanan terkait pemanfaatan teknologi informasi ini seperti apa? Jadi ending dari tugas penyuluh perikanan itu adalah peningkatan kesejahteraan pelaku utama pelaku usaha perikanan. Endingnya seperti itu. Tapi di balik itu pelaku utama pelaku usaha perikanan itu juga harus mau untuk pelestarian lingkungan hidup, maksudnya tanpa mengabaikan itu. Jadi kesejahteraan hidupnya mereka meningkat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup. Misalnya ini untuk keberlanjutan lingkungan hidup seperti apa ini? Kan kalau kita pelaku utama pelaku usaha perikanan itu berhubungan dengan lingkungan hidup, misalnya kalau mereka dengan tambak, jadi penggunaan alat-alat kimia, itu kalau tidak sesuai dengan anjuran yang diterapkan dalam CBIB, cara budidaya ikan yang baik, itu bisa berdampak pada kerusakan lingkungan secara kontinu yang nantinya berdampak kepada kehidupan mereka juga. Jadi itu juga sangat harus diperhatikan ya. Sangat penting, sangat penting. Ini yang menarik lagi ini tadi Kak Uni lah saya panggilkan ya tadi sudah disebutkan ya supaya lebih akrab. Ini sudah disebutkan tadi beragam sosial media yang apakah ini sosial media itu harus semuanya penyuluh ini harus memilikinya dan juga para pelaku usaha juga harus memiliki sosial media tersebut supaya saling komunikasinya itu lancar atau seperti apa ini Kak Uni? Sebaiknya seperti itu. Kalau untuk penyuluh perikanan, kami mau tidak mau harus mau. Tapi kalau untuk pelaku utama pelaku usaha perikanan, pelan-pelan, tidak bisa dibebankan sebanyak itu juga untuk mereka untuk mengakses itu. Karena ada beberapa hal juga kalau mau selalu berhubungan dengan teknologi, kesannya nanti akan memberatkan ke mereka. Iya. Oke, ini menarik ya, pendengar Anda juga bisa bergabung untuk berkomunikasi secara langsung dengan narasumber kami yang sudah hadir juga di Kipra Desa malam hari ini di Studio Pro 1 RRI Makassar terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam penyuluhan ya. Saya buka line telepon di 082133339440 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp di nomor yang sama atau langsung berkomentar lewat kolom chat karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Nah Kak Uni, kembali lagi berbicara tentang teknologi informasi saat ini kan berkembang pesat ya. Betul. Jadi sudah sejauh mana ini dimanfaatkan dalam melakukan penyuluhan? Kalau sejauh ini kami sudah memanfaatkan semua jenis teknologi yang ada saat ini via Facebook, via Twitter,
via Instagram, via website, semuanya kami akses ke situ. Karena memang itu tuntutan profesi kami untuk saat ini, jadi mau tidak mau kami harus akses ke situ semua. Oke. Nah, dalam industri perikanan ini sejauh mana teknologinya dimanfaatkan dalam industrinya, industri perikanannya? Sejauh ini industri perikanan sangat berkembang, teknologi perikanan itu sangat berkembang, banyak hasil-hasil penelitian yang ada saat ini dan itu sedang dikembangkan oleh pelaku utama, pelaku usaha perikanan. Tidak semuanya tapi secara pelan-pelan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan karena kebiasaan untuk perubahan kan membutuhkan waktu untuk pelaku utama, pelaku usaha perikanan untuk menyesuaikan keberadaan yang ada untuk perubahan teknologi yang ada saat ini. Nah, berkaca tentang pemanfaatan teknologi yang boleh dikatakan ini sangat berbeda dari saat ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Adakah perbedaan yang sangat dirasakan ini khususnya dari pihak penyuluh perikanan sebelum dimanfaatkan teknologi saat ini dengan setelah teknologi saat ini berkembang pesat gitu, begitu banyak sosial media yang bisa menghubungkan kita, memberikan kita saling berkomunikasi satu sama lain antara penyuluh dan juga pelaku usaha ini. Jadi untuk saat ini keberadaan teknologi informasi itu sangat membantu untuk penyuluh karena untuk mengakses wilayah yang luas dengan keberadaan kami yang tidak begitu banyak, misalnya seperti saya di Kabupaten Goa dengan jumlah kecamatan 18 kecamatan, kami penyuluh perikanan hanya ada 13 orang untuk mengakses. Jadi kami belum semua wilayah itu memiliki penyuluh perikanan yang bisa membantu mereka. Jadi keberadaan teknologi informasi ini sangat membantu untuk menyebarkan perkembangan informasi yang ada saat ini kepada pelaku utama, pelaku usaha perikanan kami. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya. Iya, itu memberikan kemudahan sekali kepada kami. Walaupun kadang-kadang juga ya ada kelemahannya karena kalau kita berhubungan dengan jaringan internet, kemudian ada di wilayah daerah yang terpencil gitu ya. Ya, itulah tantangan tersendirinya untuk cari-cari signal, untuk buru-buru signal. Lantas seperti apa solusinya itu? Karena kan khusus di Kabupaten Goa ya, tidak yakin ini yang namanya jaringan kadang bisa lancar begitu, kadang juga bisa lalot. Ini solusinya seperti apa ini, Kak Uni? Jadi kami ada bawa bahan untuk penyuluhan itu selain mengandalkan internet ya. Jadi kami bawa leaflet, sejenis itu leaflet, folder untuk kami bagi-bagikan kepada mereka sebagai bahan bacaan mereka. Jadi tetap banyak akal ya seperti itu, banyak solusi yang dihadirkan seperti itu Kak Uni ya. Baiklah, sebentar pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan membacakan setiap atensi Anda yang sudah masuk malam hari ini melalui pesan singkat di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Tetap bersama kami di Kiprah Desa untuk kesempatan malam hari ini Selasa 8 Februari 2022. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami di acara Kiprah Desa edisi Selasa 8 Februari 2022 dan masih bersama saya Arti Alfian dan narasumber kita ada Kak Uni ya atau Syahruni Ilyas SPI MSI. Beliau adalah penyuluh perikanan madya Dinas Perikanan Kabupaten Goa. Ini sudah banyak atensi yang sudah masuk melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar, Kak Uni yang ingin bertanya langsung terkait topik kita malam hari ini ya, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyuluhan. Kita menyapa dulu ini dari Ibu Handayani yang ada di Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya sempat menyinggung kalau khusus di daerah Kabupaten Goa itu hanya ada 12 penyuluh, sedangkan jangkauan daerahnya luas. Bagaimana trik-triknya ini sehingga semua bisa tercover ini?
Baik, terima kasih Ibu Handayani pertanyaannya. Karena di kami itu ada 13 penyuluh Ibu sebetulnya. 13. Dengan 18 kecamatan. Secara idealnya itu keberadaan penyuluh itu sebaiknya satu penyuluh satu desa. Tapi Itu yang seharusnya ya. itu idealnya. Idealnya. Sesuai. Tapi karena keberadaan kami yang belum banyak, masih terbatas, jadi saat ini untuk kami mengcover satu kecamatan satu penyuluh. Bahkan untuk wilayah dataran tinggi, teman kami itu ada yang mengcover 1 orang 2 sampai 3 kecamatan 1 orang. Jadi strategi yang dibawa oleh kawan-kawan kami misalnya ataupun saya sendiri membawakan materinya itu, jadi kami siasati dengan membawa materi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk yang di hard copy-nya. Misalnya bentuknya di bentuk leaflet lah, folder lah, seperti itu. Oke. Baiklah. Kita terima dulu penelpon kita malam hari ini di Kipra Desa ya. Oke, terputus, dicoba kembali line telepon 082133394440. Tadi yang sudah bergabung juga ini melalui YouTube RRI Makassar ini kita menyapa ada Pak Heriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya dari Kota Parepare hadir. Oke. Terima kasih. Kemudian kita terima dulu deh Kak Uni ya yang sudah gabung malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa di mana ini? Waalaikumsalam. Pak Imran. Pak Imran posisinya di mana nih Pak Imran? Di Galesong Takalar. Oh, di Galesong Takalar. Silakan Pak Imran. Iya. Saya rasa penting ini ya, kalau implementasi teknologi informasi bukan hanya penyuluh saja, tetapi juga bagaimana penerapan teknologi tepat guna bagi para pelaku-pelaku yang bergerak di sektor industri perikanan, terutama perikanan budidaya. Nah, entah itu budidaya perikanan laut ataupun juga budidaya perikanan darat. Karena selama ini kan boleh dikatakan implementasi teknologi terhadap mereka yang aktif di budidaya perikanan laut maupun juga perikanan darat ini belum terlalu begitu diimplementasikan. Dan mungkin ini bisa dilihat dari penyuluh juga. Penyuluh memperkenalkan pada mereka bagaimana implementasi teknologi tepat guna untuk pengembangan teknologi perikanan. Kira demikian. Oke. Terima kasih Pak Imran yang ada di Galesong ya, Takalar ini. Iya. Silakan Kak. Ya, baik Pak Imran, terima kasih. Jadi untuk saat ini karena COVID, jadi pembatasan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan temu teknis itu kan dibatasi. Tapi penggantinya itu sekarang ada banyak link Zoom, ada banyak kegiatan pelatihan teknis namun dilakukan secara daring. Jadi via Zoom. Kemudian untuk Pak Imran sendiri untuk di wilayah Galesong itu kami punya banyak kawan-kawan penyuluh juga di sana. Bapak bisa menghubungi mereka untuk berdiskusi untuk hal-hal yang terkait dengan yang informasi yang Bapak perlukan. Oke, langsung menghubungi saja ya. Betul, karena fast respon ini kalau penyuluh. Fast respon. Mereka tidak punya jam kerja. 24 jam atau 25 jam ini kalau nih. Betul, 24 jam 7 hari. Oke deh, ada juga yang sudah bergabung ini dari Forester Ana. Katanya dalam melaksanakan penyuluhan atau alih teknologi ke sasaran, metode penyuluhan yang paling efektif yang Ibu lakukan selama ini apa, Bu? Metode untuk kegiatan penyuluhan itu yang kami lakukan itu ada 3. Jadi kita lihat targetnya itu seperti apa. Jika targetnya luas, kami akan memilih untuk melakukan metode komunikasi secara massal. Jadi yang kami lakukan itu bisa melalui website, melalui cyber extension yang saya bilang seperti tadi, melalui video conference, mulai daring, Zoom, Facebook, kemudian melalui Instagram, Twitter dan segala macamnya. Kemudian kalau untuk komunitas atau kelompok sendiri itu yang lebih kecil dari massal yang kami gunakan itu dengan WhatsApp group. Kemudian kalau untuk yang secara personal sendiri ya bisa by phone melalui telepon. Begitu Ibu. Ini juga ada yang sudah bergabung ini dari Pak Haryo yang ada di Polman. Katanya tidak semua masyarakat ini
bisa membaca. Nah, apa solusi yang Iya. dihadirkan dari pihak penyuluh ini dalam menghadapi situasi tersebut? Baik. Iya, terima kasih Pak. Jadi itu betul-betul tantangan yang dimiliki oleh penyuluh. Hal-hal seperti itu, kemampuan pelaku utama pelaku usaha itu kan tidak sama semuanya. Jadi pendekatan secara kontinu, kalaupun mereka tidak bisa membaca, kami akan berikan materi dalam bentuk visual. Jadi kami akan tampilkan gambar tentang informasi-informasi apa yang mereka butuhkan. Jadi kami tidak akan mati akal hanya sampai ke pemberian materi yang bisa mereka baca. Iya. Seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Haryo yang ada di Polman ya. Terima kasih Bapak. Dan mungkin yang terakhir ini Kak Uni, ada Baik. harapan yang ingin disampaikan dari seorang penyuluh perikanan ini terkait topik kita juga ini seputar pemanfaatan teknologi informasi dalam penyuluhan. Silakan. Baik. Jadi harapan saya itu ke depannya pelaku utama pelaku usaha kehidupannya akan lebih baik daripada sekarang. Kemudian mereka mau untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Pelan-pelan iya, karena kami tahu bahwa bukan hal yang mudah untuk melakukan perubahan, tapi harapan kami perubahan itu untuk perbaikan hidup mereka sendiri. Saya kira seperti itu. Baiklah kalau gitu terima kasih Syahruni Ilyas SPI MSc Penyuluh Perikanan Madya Dinas Perikanan Kabupaten Goa. Tetap semangat ini untuk memberikan edukasi, memberikan semangat ini untuk para pelaku usaha dan pelaku utamanya ya. Oke. Sukses selalu, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, akhirnya saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Kiprah Desa untuk kesempatan malam hari ini, hari Selasa 8 Februari 2022. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.